Jawara bola. Matahari baru saja naik ketika Pak Udin tiba di lapangan bala. Ia berdiri di tengah rumput yang mulai mengering, menatap langit tanpa awan. Hari itu tidak ada angin, hening, panas seperti disuruh bersabar. Latihan lebih pagi dari biasanya, katanya pada Rini yang sudah datang duluan, membawa botol minum dan buku catatannya. Rini membuka buku, menunjukkan suhu hari itu. Kata radio kampung, bisa sampai 35 derajat, Pak. Siang bolong. Pak Udin mengangguk. Dan pertandingan besok jam 11 siang. Di kampung Bojongasem. Lapangan mereka tanpa pohon, langsung kena panas. Satu persatu anak datang. Wawan dengan topi bolanya yang lusuh. Jaka membawa handuk kecil di leher. Bayu mengipas-ngipas dengan sandal. Semuanya tahu, kali ini bukan sekadar soal main bola. Ini soal ketahanan. Hari itu mereka tidak banyak lari, hanya berjalan cepat sambil oper bola. Fokus latihan bukan sprint atau dribbling, tapi bagaimana mengatur nafas dan menjaga tempo. Kalau kalian lari terus dari awal, kalian habis sebelum menit 30, ujar Pak Udin. Main pintar, bukan main buru-buru. Setelah latihan, mereka duduk di bawah pohon bambu, satu-satunya yang meneduhkan di pinggir lapangan. Rini mengeluarkan grafik posisi rata-rata tiap pemain dari 2 pertandingan terakhir. Bayu, kamu terlalu sering maju. Doni terlalu sering lari balik. Jaka kadang lupa turun bantu. Kita harus jaga energi. Jangan buang tenaga buat hal yang gak perlu. Bayu mengangkat tangan. Kalau kita ketinggalan duluan, harus tetap hemat tenaga juga, Rin. Pak Udin menjawab, kalau kalian panik, makin ketinggalan. Kalau tenang, peluang selalu datang. Hari berganti. Hari pertandingan tiba. Mereka berangkat pagi-pagi dari lapangan bala dengan sepeda, beberapa dibonceng orang tua. Kampung Bojongasem letaknya di dataran yang lebih terbuka. Lapangannya luas, tapi keras. Rumputnya kering, berwarna coklat kekuningan. Di sisi lapangan hanya ada bendera bambu dan batu sebagai batas gawang. Penonton mulai datang. Anak-anak kampung Bojongasem berdiri sambil bawa botol air yang mereka semprotkan ke teman-teman mereka sambil tertawa. Tapi di mata tim Bala FC, suasana itu terasa panas. Bukan karena suhu saja, tapi karena tekanan. Pak Udin membawa mereka berkumpul sebelum mulai pemanasan. Ingat, main sesuai kemampuan. Jangan ikuti irama mereka. Kalau mereka main cepat, kita tahan. Kalau mereka keras, kita tahan. Tapi jangan terprovokasi. Jaka yang ditunjuk sebagai kapten hari itu mengangguk. Kita main tenang, kayak latihan. Peluit ditiup. Pertandingan dimulai. Tim Bojongasem langsung menyerang. Gelandang mereka tinggi besar dan cepat. 2 menit pertama, Bala FC belum sempat menyentuh bola dengan benar. Umpan-umpan panjang langsung menuju striker Bojongasem yang memakai nomor simen anak bernama Reza yang disebut-sebut sudah ikut sekolah bola di kota. Di menit ke-6, umpan terobosan dari tengah langsung ke kaki Reza. Ujang telat menutup. Reza menggiring ke kanan, lalu menembak keras ke sudut kiri bawah. Gol! Bojongasem unggul 1-0. Penonton bersorak, sebagian mengejek anak-anak bala. Tapi Pak Udin tetap tenang di pinggir lapangan hanya berseru, tenang! Masih panjang. Jaka mengambil bola dan menggiring ke tengah lapangan. Ia melihat wajah Bayu yang mulai lesu. Bay, kita pelan-pelan. Umpan pendek aja. Lalu mereka mulai menguasai bola. Tempo diturunkan. Bola bergerak dari kaki ke kaki. Doni ke Wawan, Wawan ke Jaka, Jaka ke Bayu. Meskipun belum menciptakan peluang berbahaya, perlahan irama permainan mulai berubah. Di menit ke-18, sebuah kombinasi umpan pendek terjadi antara Doni dan Bayu di sisi kanan. Doni lalu mengirim bola ke tengah. Bola sempat ditepis kiper lawan, tapi jatuh ke kaki Jaka yang langsung menyepak masuk. Skor menjadi 1-1. Bala FC menyamakan kedudukan. Namun, cuaca mulai terasa menyiksa. Matahari tegak lurus. Bayangan tubuh menghilang di tanah, nafas makin berat. Babak pertama berakhir imbang. Di tepi lapangan, Pak Udin menyiram kepala anak-anak dengan air. Ia memotong semangka dan membagikan per potong ke masing-masing. Kalau kalian kuat nahan 1 babak lagi, kalian bisa jadi legenda kampung. Bukan karena menang, tapi karena tahan panas. Rini mendekati Bayu. Kamu masih kuat? Bayu mengangguk. Masih, tapi mata kayak berkunang. Kamu jangan terlalu lama dribbling.
Langsung oper aja kalau bisa, saran Rini sambil menyodorkan botol air. Babak kedua dimulai. Irama permainan makin lambat, tapi keras. Bojong Asem mencoba serangan balik cepat. Ujang dan Wawan makin sulit menutup karena kelelahan. Menit ke-42, satu umpan lambung kembali ke Reza. Kali ini ia menang duel udara, sundul bola melewati Asep. Gol kedua untuk Bojong Asem. 2-1. Bala FC tertinggal lagi. Jaka menunduk, Doni menepuk bahunya. Masih ada waktu. Namun waktu terus berjalan. Suara penonton makin nyaring. Rasa panas seakan menyatu dengan desakan mereka. Pak Udin memberi isyarat dari pinggir. Sabar, jangan paksakan. Main pendek. Mereka mencoba bertahan. Umpan mulai meleset. Kaki mulai berat. Tapi anak-anak Bala FC tetap mencoba. Menit ke-58, sebuah keberuntungan datang. Bola sapuan bek Bojong Asem tidak sempurna. Bola memantul ke kaki Doni, yang spontan menendang dari luar kotak penalti. Bola lemah, tapi si kiper salah antisipasi karena silau matahari. Bola lepas dari tangkapan dan masuk ke gawang. 2-2. Seluruh pemain Bala FC memeluk Doni. Penonton lawan terdiam sejenak. Bayu sampai menangis karena kelelahan bercampur lega. Pak Udin mengepalkan tangan dari pinggir lapangan. Lawan bukan hanya tim, tapi panas. Tapi kalian tahan. Itu tandanya kalian sudah naik kelas. Sisa 2 menit terakhir, Bala FC bertahan total. Mereka menahan serangan tanpa banyak umpan ke depan. Yang penting jangan sampai kebobolan lagi. Peluit akhir berbunyi. Skor 2-2. Anak-anak terjatuh di rumput. Beberapa langsung berbaring sambil menutupi wajah dengan tangan. Wawan muntah di pinggir lapangan. Doni duduk sambil menarik kaosnya agar udara bisa masuk. Pak Udin hanya berdiri di tepi, tangan di pinggang menatap mereka satu persatu. Lalu ia mengangguk sendiri. Itu baru bola. Bukan soal menang, tapi soal tahan. Rini menghampiri sambil mencatat sesuatu di buku. Kita belum pasti lolos, Pak. Tapi kalau pertandingan lain hasilnya sesuai, kita bisa lanjut. Pak Udin tersenyum. Kalau nggak lolos pun, mereka sudah menang hari ini. Lawan panas, lawan capek, lawan rasa mau nyerah. Sambil menyeka keringat, Bayu mendekati Pak Udin. Pak, tadi saya sempat mau minta diganti. Tapi kamu nggak bilang kan? Saut Pak Udin sambil tersenyum. Bayu tertawa kecil, lalu memeluk pelatihnya. Soalnya saya pengen terus main. Pak Udin menepuk punggung Bayu. Dan itu yang paling penting. Kampung Bala mendadak ramai sore itu. Anak-anak berlarian di jalan. Beberapa membawa ember kecil untuk menyiram teman-temannya. Suara ibu-ibu memanggil dari dapur. Aroma gorengan menyebar kemana-mana. Satu hal yang tak biasa. Di depan warung Mang Ocot, warga berkumpul, semua menunggu satu kabar penting. Pak Udin duduk di bangku panjang, memegang radio kecil berwarna hijau yang disetel ke saluran lokal. Di sampingnya, Rini sibuk menghitung-hitung gol dan poin dengan pensil tumpul di ujung buku catatannya. Kita seri 2 kali, kalah sekali. Total poin 2, bisik Rini. Pak Udin mengangguk. Kalau tim kampung Kebon Randu kalah hari ini lawan Kali Salak, kita naik peringkat, bisa masuk peringkat 2 grup. Semua menunggu siaran hasil pertandingan terakhir grup. Radio berderit, suara penyiar terdengar pelan-pelan. Pertandingan terakhir antara Kali Salak melawan Kebon Randu berakhir dengan skor 1-1. Ulangi, 1-1. Sejenak hening. Lalu tiba-tiba dari belakang, Mang Ocot berdiri dan berteriak. Berarti Bala FC lolos. Masuk putaran berikutnya. Sorak-sorai langsung pecah. Anak-anak melompat kegirangan. Beberapa langsung ke rumah masing-masing untuk menyampaikan kabar pada orang tuanya. Rini hampir menjatuhkan bukunya saking gugupnya. Pak, kita masuk! Kita masuk! Katanya sambil tersenyum lebar. Pak Udin mengangguk pelan, senyumnya tak terlalu lebar, tapi penuh rasa syukur. Lolos bukan karena menang, tapi karena tahan. Keesokan paginya, Pak Udin memanggil semua anak ke lapangan lebih pagi dari biasanya. Mereka belum tahu kabar kelolosan. Bahkan Wawan masih berseragam sekolah, belum sempat ganti. Ketika semua sudah berkumpul, Pak Udin meletakkan bola di tengah lingkaran mereka. Kalian semua sudah tahu hasil kemarin? Anak-anak saling berpandangan. Jaka mengangkat bahu. Kita kalah seri ya, Pak? Tanya Doni. Pak Udin tersenyum. Betul, tapi justru itu yang bikin kita lolos. Hening sesaat.
Lalu Asep berseru, "Maksudnya kita?" Pak Udin mengangguk, "Kita lolos ke babak berikutnya." Semua bersorak. Bayu menjatuhkan diri ke rumput sambil tertawa. Jaka memeluk Doni. Ujang memukul bau Wawan sambil berseru, "Kita bisa terus main." Namun, setelah beberapa menit kegembiraan, Pak Udin menepuk tangan. "Tenang, dengar dulu, lawan selanjutnya bukan tim sembarangan." Rini maju, membawa kertas berisi informasi lawan. Tim dari Kampung Cibeurem. Mereka juara grup B. 3 kali menang, 1 kali kebobolan. Kapten mereka, Ubay, katanya udah ikut turnamen kabupaten. Anak-anak terdiam. Senyum mereka pelan-pelan menghilang. Jaka mengerutkan dahi. "Berarti ini bakal berat," Pak Udin mengangguk. "Iya, tapi bukan mustahil, kita cuma harus jaga satu hal." Semua menatapnya. Rini menambahkan, "Mereka main cepat dan kuat. Kalau kalian nggak jaga tenaga, bisa habis di menit 20. Hari-hari latihan dimulai lagi. Tapi kali ini berbeda. Pak Udin membuat jadwal latihan yang lebih disiplin. Pagi hari untuk pemanasan ringan dan taktik. Sore hari untuk penguatan fisik, lari keliling kampung, naik bukit, bahkan dorong ban bekas truk. Anak-anak protes di awal. "Pak, ini kayak latihan tentara," kata Wawan sambil megap-megap dorong ban. "Tentara juga manusia," saut Pak Udin. "Kalian juga bisa, asal mau." Bayu sempat pingsan hari ketiga latihan karena dehidrasi. Rini yang menemani sampai Bayu sadar menyodorkan minuman isotonik buatan sendiri dari perasan jeruk dan garam. "Kalau kamu nyerah sekarang, kamu nggak bakal bisa lihat lawan kita di lapangan," bisik Rini. Bayu membuka mata pelan-pelan tersenyum samar. "Saya nggak nyerah, saya cuma ngantuk banget." Doni juga sempat mengeluh ke Jaka. "Kenapa ya semakin kita lolos semakin berat?" Jaka menjawab pelan, "Karena kita naik level, Don." Kata Pak Udin, "Ini proses." Hari Minggu tiba. Hari pertandingan besar. Lawan mereka, Cibeurem FC datang dengan rompi latihan khusus, bola sendiri, dan pelatih berkumis tebal yang memakai peluit panjang. Warga kampung Bala datang berbondong-bondong. Beberapa membawa spanduk dari kain bekas bertuliskan Semangat Bala FC dengan cat merah yang sudah agak luntur. Lapangan penuh. Cuaca kembali panas meski tak sepanas minggu lalu, tapi tekanan jauh lebih terasa. Di ujung lapangan, Ubay, kapten lawan memakai sepatu baru warna kuning terang, memutar bola di jarinya. Pak Udin mengumpulkan anak-anak di bawah pohon sebelum masuk ke lapangan. "Ingat, mereka bukan dewa. Mereka anak kampung juga. Bedanya cuma satu, mereka lebih dulu siap. Tapi kita sekarang sudah sampai sini. Jangan sia-siakan." Mereka berjalan masuk lapangan bersama, satu baris, seragam putih merah, sedikit belel tapi penuh rasa bangga. Kick-off dimulai. Seperti yang diduga, Cibeurem langsung menekan. Ubay bergerak cepat, mengatur ritme permainan. Bola berpindah dari satu sisi ke sisi lain dengan kecepatan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Menit ke-7, Cibeurem mencetak gol. Melalui umpan terobosan yang tak mampu dihalau Ujang, Ubay menggiring bola dan mencetak gol dengan sontekan pelan, tapi akurat. 1-0. Bala FC tertinggal. Namun kali ini tidak ada yang panik. Tidak seperti pertandingan awal dulu. Mereka tetap berusaha menahan bola, menjaga formasi. Jaka mulai mengatur tempo. Doni lebih hati-hati. Bayu tidak memaksa. Mereka semua belajar. Menit ke-16, sebuah kombinasi operan dari sisi kanan menghasilkan peluang. Bola jatuh ke kaki Rudi, anak paling kecil yang baru masuk tim menggantikan Rini. Meski badannya kecil, tendangannya akurat. Bola masuk ke sudut kanan bawah, 1-1, skor imbang. Penonton Bala bersorak. Wawan mengangkat Rudi sambil berteriak, anak kelas 4 bisa cetak gol. Namun, Cibeurem belum selesai. Menit ke-23, Ubay melewati 2 pemain, lalu mengirim umpan silang ke depan gawang. Bola disambut oleh penyerang mereka dan gol. 2-1. Jaka mengumpulkan teman-temannya. Kita jangan ikuti tempo mereka, bikin mereka ikut irama kita. Pelan. Aman. Babak pertama selesai. Di jeda istirahat Pak Udin tidak banyak bicara. Hampir semua benar, tinggal tenaganya dijaga. Nafas panjang, umpan pendek. Lihat ruang kosong. Dan jangan takut. Babak kedua dimulai. Sinar matahari mulai menurun, nafas sudah berat. Tapi mereka masih bertahan.
Menit ke-39, sebuah momen tak terduga. Bola pantul dari tendangan penjuru tidak dibuang jauh oleh bek lawan. Bola malah mengenai lutut temannya sendiri dan memantul ke gawang. Gol bunuh diri. 2-2. Penonton terkejut. Pak Udin hanya mengangguk pelan. Gol keberuntungan juga harus dihargai. Sisa pertandingan diisi dengan tekanan bertubi-tubi dari Cibeurem, tapi Bala FC bertahan mati-matian. Asep melakukan 2 penyelamatan penting. Ujang blok tendangan keras dengan badannya. Doni bahkan sempat kram tapi bertahan sampai peluit akhir berbunyi. Skor tetap 2-2. Tapi karena aturan head-to-head dan jumlah gol kebobolan yang lebih sedikit, Bala FC dinyatakan tetap lolos ke perempat final. Mereka tidak merayakan berlebihan. Mereka hanya duduk di rumput, saling menepuk bahu, tersenyum dan menikmati sisa sore. Rini datang membawa air kelapa muda untuk satu tim. Minum dulu sebelum kita bahas strategi selanjutnya, katanya. Pak Udin duduk di samping mereka, menatap langit yang mulai jingga. Semakin tinggi kalian naik, semakin besar angin. Tapi kalian sudah siap, karena kalian tahu cara bertahan. Semua diam. Tapi dalam hati masing-masing tahu, ini baru permulaan.